السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat-sangat besar, yaitu kita bisa berkumpul di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam ini masih berhubungan dengan tauhidul asma was sifat. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa nama-nama Allah adalah nama-nama yang sempurna. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna. Dan kita menjelaskan bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini tidak terbatas. Allah memberitahu kita tentang 99 nama-nama Allah. Enggak aneh si badaan itu si Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti tidak ada nama-nama yang lainnya. Kita jelaskan kemarin bahwa ada nama-nama yang diturunkan di dalam kitabnya dan ada juga nama-nama yang disimpan oleh Allah. Ya, yang disimpan oleh Allah ini berarti dinarak dengan nawa'ya. Hanya Allah doang si nawa'ya. Selain Allah dinarak dengan nawa'ya. Maka ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah ini tidak sekedar siwa puluh siwa ini doang, tapi ada yang lebih dari itu. Karena arak si sebutna ya yang tidak diberitahu kepada kita. Itu pengajian kita yang terakhir di kajian yang sebelumnya. Kira-kira ingat kaidah? Hah? Ingat tidak kira-kira ini? Hah? Ini. Jadi tengah jino ternyata ternulis
Mundek ta nyata apalagi tewah tawa ini nangka ta ingat sugul itu lekan masjid ini telang ya selapukna. Kemudian kedua harus de bekatuan. Da rajin bekatuan le batur-batur siwah si nyatet ini. Ya. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, isi pengajian-pengajian ini adalah bekal di dalam kubur. Kemudian indah bekal apabila tersugul jemaah lekan kubur ta, ya amun telang selapukna ini pakai jadi bekal ta jemaah. Kita lanjutkan. Wa min sifatillah allati thabatat binassil kitab was sunnah, di antara sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa? Al-Haya, hidup. Allah ini maha hidup. Hidupna Allah ndekna marak hidupna manusia. Manusia ini hidupna asalnya awalnya yang ndek narak, kemudian arak, kemudian setelah itu ndek lagi narak malik. Allah subhanahu wa ta'ala ndek namara ino. Hidupna Allah ini kehidupan yang sempurna. Selain Allah, hidupna ino ya kurang. Kenapa kita mengatakan dia kurang? Karena asalnya tidak ada, kemudian dia ada. Semua yang asalnya tidak ada kemudian dia ada, pasti dia kurang, tidak sempurna. Jelas ini? Nah, jadi Allah ini dia punya sifat hidup. Allah maha hidup, dan hidupnya Allah ini adalah kehidupan yang sempurna. Ndek namara ita, ya, ita bertambah, kemudian berkurang. Allah subhanahu wa ta'ala ndek namara ino. Kemudian juga di antara sifat-sifat Allah ini adalah al-ilm, ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya ini yang sempurna. Ndek namara manusia ulak ya belajar, adiknya tahu. Allah subhanahu wa ta'ala dia nolak belajar. Ya. Jadi selapu si arak di langit, selapu si arak di bumi ini, selapu si arak di dalam laut, Allah subhanahu wa ta'ala simbada ita. Karena Allah ini ilmunya ya sempurna. Tidak seperti ilmu manusia atau ilmu makhluk-makhluknya. Kemudian di antara sifatnya adalah al-qudrah, kemampuan, kekuasaan. Allah subhanahu wa ta'ala kemampuannya ini adalah sempurna, ndek negin kurang-kurang sama sekali. Ya. Adapun selain Allah, maka kemampuannya itu pasti akan berkurang. Allah subhanahu wa ta'ala lekalai, ya, sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, Allah pelihara selapu makhluk-makhluk ini. Malaikat ini si melihara ia adalah Allah. Ya, manusia si melihara ia Allah. Binatang si melihara ia adalah Allah. Serangga ini selapun Allah melihara ia. Ya. Dan pemeliharaan Allah ini tidak pernah kurang. Ndek namara pemeliharaan manusia, penjagaan manusia pasti arak doang kekurangannya. Kemudian di antara sifat Allah adalah as-sam', mendengar. Allah berdua sifat mendengar. Manusia yang dah berdua sifat mendengar. Lagu mendengarnya manusia ini terbatas. Ya, 10-20 tahun berkurang ya. Ya, sehingga luwek dengan
Ulah yang ngadu apa alat, adik na bau berdengar. Allah Subhanahu wa taala pendengarannya sempurna. Apa si arak le langit selapuna dengarnya si Allah. Apa si arak le bumi ini dengarnya si Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang-binatang sile bawa tanah ini, cacing, ular dan yang lain-lain selapuna dengarnya. Yang di bawah laut, ya, selaput makhluk-makhluk ini berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarnya ya selapuna si Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengerti bahasa binatang-binatang ini. Kedit ulah yang endeng le Allah. Belincak sileka le tembok ini ulah yang endeng le Allah. Tedes kelikit ini selapuna pada ngendeng le Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mendengar semua permintaan mereka. Dan Allah ndenulak keliru. Ya, coba bayangkan pira luwek makhluk Allah dalam waktu yang sama meminta kepada Allah. Ya, pira luwek na inu. Tidak ada orang yang mengetahui kecuali Allah. Lagu Allah ndenwah keliru. Ita manusia nang kaini yang menarak lo speaker lekan luar keliru ita. Ya, ini lo speaker, tini lo speaker keliru ita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah keliru. Dan Allah ini tidak pernah salah. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala pendengarannya ini sempurna. Jadi timak dan nyebuk tono le balenda. Tutup dah jendela ini, tutup dah lawang ini. Ya. Kemudian ngerawas dah kanca batur dah. Ndak ke deparan Allah tidak mendengar. Dengarnya si Allah Subhanahu wa taala. Ya, timak na kode-kode suara anda tetap na dengarnya si Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tahu sifat-sifat Allah ini supaya kita jangan macam-macam. Karena apa si sebut deno dengarnya si Allah Subhanahu wa taala. Masa nangka ida nangka ini ida ngeraus le julun batur dah. Ndek dah semal dah ngeraus na kotor raus dah. Rukat bahasa itu ndi. Ya, ndek dah semal berukat kotor. Ya, le julun batur-batur dah ini. Ya. Nangka Allah Subhanahu wa taala timak dan nyebuk. Masa semal ida ngeraus si kotor-kotor ini. Jadi ilah adalah manusia yang diilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal basar, melihat. Allah berdua sifat melihat. Ya. Jadi timak tenyebuk, timak tele bawa tanah, timak tele dalam gua. Gita na itu si Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam. Ngombe carana ginungkulang jemaah manusia-manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala kita ya. Ketika dia melakukan ketaatan, ketika dia beribadah, ketika dia gawe maksiat, Allah Subhanahu wa taala kita ya. Timak na nyebok le dalam batu. Ya, tetap na kita si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal kalam. Dan Allah Subhanahu wa taala punya sifatul kalam. Ya, berbicara. Lagu bicara na Allah, kalam Allah ini ndik namarak kalam manusia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jemaah lejelo kiamat, arak manusia tanggornya si Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berdua-duaan dengan orang ini. Kenapa demikian? Supaya jangan ada orang melihat, supaya jangan ada manusia-manusia yang mendengar, karena ini di akhirat. Kemudian ketuanya si Allah Subhanahu wa taala, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kamu ingat dosamu ini? Langsung ya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepadanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kamu ingat dosamu ini? Fayaqulu, "Bala ya Rabb." Iya ya Allah. "Ata'rifu dzamba kadza?"
apakah kamu ingat dosa ini? Ya, ya Allah. Dosa ini kamu ingat? Ya, ya Allah. Sehingga apabila semua dosa-dosa itu dia mengatakan ya, ya Allah. Ya, ya Allah, saya ingat semua dosa-dosa itu. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dahulu di dunia aku tutupi dosamu ini. Ya. Sehingga tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar. Apa ini? Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini aku ampuni semua dosa-dosamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifatul kalam. Al-Quran si bacaan ini adalah kalamullah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalamullah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ini kalamullah. Ya, qul huwallahu ahad Allahus samad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selapuna ini adalah kalamullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam. Dan Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah ini sempurna. Ketika Allah berbicara pada hari kiamat kelak, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Suaranya Allah ini, kalamullah, terdiri dari suara. Karena mundinarak suaranya bagaimana akan didengar oleh makhluk-makhluknya. Kemudian kalamullah ini ada huruf. Kalau tidak ada huruf, bagaimana dia akan difahami oleh hamba-hambanya? Faham apa? Faham apa belum? Hah? Belum? Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara. Bicara Allah ini ada suaranya. Karena kalau tidak ada suara, bagaimana akan didengar oleh makhluk-makhluknya? Kemudian kalamullah terdiri dari huruf-huruf. Kenapa? Supaya difahami oleh makhluk-makhluknya. Kalau tidak ada suara, tidak mungkin didengar. Kalau tidak ada huruf, tidak mungkin difahami. Faham? Ini apa artinya? Tidak ada artinya. Ya, tidak mungkin ada bisa difahami kalau tidak ada huruf-hurufnya. Jadi supaya didengar, supaya difahami, harus ada suara dan harus ada huruf. Supaya kita mengerti apa katanya. Ya, apa maksudnya, harus narak huruf-hurufnya. Ngerti kira-kira insyaallah? Ya, kalimat-kalimat ini harus ada kalimat terdiri dari hurufnya. Saya mengaji, akan ini terdiri dari huruf. Saya, S A Y, kemudian A. Saya, ini terdiri dari huruf. Kalau tidak ada huruf, bagaimana orang akan mengerti? Faham ini maksudnya insyaallah? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat berbicara kepada hamba-hambanya. Ketika Allah ini berbicara, ada suaranya, ada hurufnya. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Kalam Allah ini didengar oleh manusia paling jauh dan manusia paling dekat ini selapuna pada 100%. Ya, nangka amun tekadu loudspeaker, si paling rapat ini ya si paling bagus pendengarnya. Lagu si jauh-jauh dia tidak akan bagus pendengarannya. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya. Kemudian di antara sifat Allah ini al-iradah, kehendak. Ya. Allah mempunyai kehendak. Tidak seperti kehendak manusia. Kehendak manusia ini ia terhalang. Ya, mele dia sugul beli nasi kaput tono le luar. Datang hujan, burung dia sugul. Kehendak Allah Subhanahu wa taala dinarak dengan apa?
tidak ada makhluk, tidak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Kemudian Ar-Rahmah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat rahmah. Ya. Kemudian wal hikmah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hikmah. Sehingga selapu si arak di dunia ini pasti arak hikmahna. Mungkin dia berkata ni dah, karena pihak jin ini si Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Ni tahu ya, kenapa Allah menciptakan semut? Ya, arak hikmahna dia tahu ya apa hikmahna ini? Ya. Dan seterusnya. Wal ulu, sifat ketinggian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi, dan sifat-sifat Allah ini sifat yang paling tinggi, dan kedudukan Allah ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Ya. Wal istiwa, istiwa artinya bersemayam. Ya, lagu endaki daripada ayangnya Ar-Rahman ala arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy. Endaki daripada ayang yang manusia si tokor, raja si tokor di atas kursinya, tidak. Allah bersemayam, lagu ngumbe caranya bersemayam, kita tidak ada yang tahu. Namun kita wajib mengimani bahawa Allah itu ya bersemayam. Wan nuzul, dan Allah ini mempunyai sifat turun. Ngumbe caranya turun tidak ada bakatuan, karena tidak mungkin kita tahu berembe caranya turun. Kenapa? Karena Allah tidak nuah badak itu. Ya, manusia meneturun lekan lantai 2, berarti lantai 2 ini kosong, yang terisi lantai pertama. Mun nataik, lantai pertama kosong, lantai 2 terisi. Lagu Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Si mara ino manusia ino. Ya. Jadi mungkin bangga itu. Yuh, masa begitu? Kalau dia turun pasti yang di atas kosong, yang di bawah terisi. Kalau dia naik pasti yang di bawah kosong, yang di atas terisi. Ino manusia ino. Allah ino laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajh. Wajah. Ya, ngumbir mana wajah Allah, wallahu taala a'lam. Semoga kita ini bisa melihat wajah Allah. Ya, karena melihat wajah Allah ini merupakan nikmat Allah yang paling besar ini. Wal yadan, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat 2 tangan. Wal ainan, 2 mata. Ini selapuna sifat-sifat Allah. Nak ida kira-kira selain pelajari indah sifat 20 arak ke sifat-sifat ini? Denara inilah sifat-sifat 20. Sifat tangan denara, sifat bersemayam denara, sifat turun denara, sifat wajah denara. Ya, la ilaha illallah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu, berbuat baiklah. Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, wa ahsinu, berbuat baiklah. Apa berbuat baik ini? Kebaikan yang paling baik, kebagusan si paling bagus ini adalah tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejelekan yang paling jelek ini adalah syirik dan bid'ah. Allah berfirman, wa ahsinu, berbuat baiklah. Ini umum. Ya, beribadah, salat, puasa, zakat, haji harus bagus cara negawe ya. Ya, munda nuntut ilmu harus bagus cara nuntut ilmu. Munda baca Quran harus bagus cara baca Quran. Ini perintah Allah, wa ahsinu. Ya, berbuat baiklah.
berbuat baik kepada istri, ndak ada pantok ya kanyan, ndak ada sumpah ya kanyan. Ya, berbuat baik kepada anak-anak, ida dah ibu-ibu ngono. Berbuat baiklah kepada suami. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahna ita adik kepada gawe si bagus-bagus kepada manusia dan kepada binatang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari dia berjalan bersama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba mentelah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangi seekor onta. Kemudian kapongna onta ini kemudian dielus-elus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi mengatakan, mana pemilik onta ini? Ya si onta ini. Datang dia pemilik onta ini. Dia mengatakan, saya yang punya onta ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini ontamu ngelapor ini. Onta ngelapor tiba Nabi itu coba. Ya. Jadi jemaah arak dengan ngaji. Terus sampai yang le adalah ngelapor ya Rubin bembe itu ya nungkulang itu. Ini mukjizahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Onta itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melapor dia. Lalu Nabi mengatakan, ini ontamu melapor bahwa engkau membebankan dia dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Ya, jadi ndek tekanggo ini. Ya, paksa te sampi atau bembe atau jaran atau yang lain-lainnya mengerjakan pekerjaan yang tidak mampu dipikul, ini adalah dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik. Bahkan ketika ida gindanya melih, Nabi mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian menyembelihlah dengan baik. Ngumbe cara anda nyembelih si bagus ini. Ida misalnya gendeng gorok manok, ndak ke dasak ya lah dikena julun manok ini tidak boleh. Ya, atau rasa dan ini sekarang tunggu sebentar ini. Tidak boleh ini. Kemudian apabila degin gorok ya ndak ada gorok ya julun baturna. Ya. Kemudian mun degin gorok ya sebuk juluk ladik ndak sampai kita ladik neno. Karena munagita aladik neno, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau akan menggoroknya 2 kali? Nah, jadi ini agama Islam ini agama yang luar biasa bagusnya. Binatang pun tidak boleh kita menyakiti, apalagi menyakiti orang lain. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu", berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala berdua sifat cinta. Lagu ndek kena cinta cinta manusia. Lain ini cinta. Allah ini kecintaannya sempurna. Ita cinta karena ita butuh. Karena ada kepentingan. Cinta itulah seninata. Cinta oleh anak jarinta. Cinta kepada makanan. Cinta kepada uang. Cinta kepada tempat tinggal. Karena kebutuhan taino. Lagu Allah Subhanahu wa taala, dia cinta kepada makhluk-makhluknya padahal dia tidak butuh kepada makhluk lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu apa? Al-mutatahhirin." Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bersuci. Ya, jadi Allah berdua sifat cinta. Sifat 20 arak kecinta ini. Denarak sifat cinta ini. Ya, la ilaha illallah. Ngombe cara namun denarak sifat cinta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in ilma." Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu dan ilmumu telah meliputi segala-galanya. Allah
marak si buruk sampai yang tati faedah mempunyai sifat rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmah ini 100 bagian. Rahmah ini, rahmat Allah ini 100 bagian. Ya. Fa amsaka indahu 99 wa anzala rahmatan wahidah. Yang ada di sisi Allah ini 99 bagian dan Allah turunkan 1. Ya. Yang 1 ini, fahami dia maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu? Ngerti dia ibu-ibu? Ya. Kan dah tedok ibu-ibu, ngerti ke dia ibu-ibu? Hah? Ndak ada nungkolang ibu-ibu masjid ini. Ngerti ke dah? Karena sekali? No, karena sekali. Berarti dia ngerti. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Afan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in." Allah menjadikan rahmah ini, rahmat Allah ini 100 bagian. Ya. Fa amsaka indahu 99. Ditahan oleh Allah, ada di sisi Allah 99. Ya. 99 bagian ini tono ya Allah ini. Ya. Garing pira? 1. Nah, 1 ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk-makhluknya. Ya. Famin dzalikal juz', dari 1 rahmah ini tatarahamul khalaiq, semua makhluk-makhluk ini saling kasih sayang, ino dari 1 rahmah. Kepira luwekna manusia-manusia ini, pira luwekna binatang-binatang ini. Ya, tidak ada orang yang mengetahui pira luwekna makhluk-makhluk Allah ini. Nah, dari satu rahmah ini dibagi kepada semua makhluk-makhluk ini. Berarti si siwa puluh siwa ini ngumbe ke bagus. Ini yang 1 saja ini. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tarfa'u dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Ya. Binatang yang mengangkat kakinya supaya tidak menginjak anaknya, ini merupakan rahmah Allah. Ya. Jadi ini dari 1 rahmah. Coba kita ke siaran singa, harimau, ngumbe ke buas, ngumbe ke galakna ini. Tidak ada macam-macam lewat le juluna, longkopna itu langsung. Ya. Atau di laut ikan hiu, tidak ada macam-macam, langsung kita dimakan. Lagu coba ada kita ayah. Kalau sama anaknya dijaga, dilindungi anaknya, dipelihara anaknya. Nah, ini mau ya kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan binatang si parantanya najis. Apa ini? Ini mau ya rahmah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari 1 rahmah ini, orang kafir, orang fasik, ya, manusia timakna sejahat-jahatna. Ia jadi perampok, ia jadi begal, ia jadi pembunuh. Ya. Lagu amun le anakna luar biasa, tunakna le anakna. Ini bentuk rahmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
dari satu rahmah ini dibagi kepada semua makhluk-makhluk ini. Ida si tepongka si senina dah, ini bentuk rahmah Allah Subhanahu wa taala. Ida si sugul ke lema-lema mencari nafkah untuk anak istri, ini bentuk rahmah Allah Subhanahu wa taala. Ida si beliang anak jarinda kelambi, ida si sadek yang mangan, ini bentuk rahmah Allah. Yang berapa? Yang satu. Ya, jemaah tono oleh akhirat yang siwa yang 99 ini satu saja cukup kepada semua makhluk-makhluk ini, bahkan tidak habis-habis. Ya, lalu bagaimana yang tersimpan ini? Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Dan rahmat Allah ini mencukupi semua makhluk-makhluknya. Makhluk si arak le langit, makhluk si arak le bawah langit, makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di dalam bumi selapuna cukup dengan satu rahmah ini. Kemudian wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya. Dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Jadi si arak le langit tahu ya si Allah Subhanahu wa taala pira jumlahnya, ditahu oleh Allah, di mana tempatnya ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa melena tahu ya si Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa endengna tahu ya si Allah Subhanahu wa taala. Apa si arak le atena tahu ya si Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala-galanya. Ya. Nangka ita senyum ita rere ita kanca batur ta lagu le dalam atenta dia mungkin tahu apa isi atenta si batur ta ini lagu Allah Subhanahu wa taala tahu na ya apa si ara di dalam atenta, apa si ara di dalam aten manok ini tahu na si Allah, apa si ara di dalam aten empat ini tahu na si Allah, karena ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ya, angka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jemaah tono le jelo kiamat, apa si nyebut-nyebut ini tempuangna si Allah. Ya, si nyebut le dalam hati ente ini selapuna tempuangna si Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Pak di dalam surat, Allah berfirman dalam surat Tariq, yauma tublas sarair, pada hari yang tersembunyi-sembunyi ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa artinya ini? Wa yabqa, dan tetaplah wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, berarti Allah berdua apa? Sifat wajah. Di tekanggo bekatuan ngumbir wana wajah Allah ini. Ya, karena itu yang ditanau ya. Lagu dengan bid'ah ini apabila tersampainya ayat-ayat marah ini, apa ongkatnya? No kita no. Ini dengan Wahabi no parana Allah ini marah manusia berdua wajah, berdua muka. La ilaha illallah. Siapa yang mengatakan wajah Allah ini seperti wajah manusia? Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu apa pada ini Allah bahwa Allah ini berdua ya sifat wajah. Wa yabqa wajhu, wajah. Ya, ngumbir pada wajahnya wallahu alam. Tidak ada yang tahu. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan. Allah berdua sifat wajah. Ya, muna ketuani dah ngumbe kerwana wajah Allah ini. Ketuani Malik ngumbe kerwana Allah ini. Ya, kira-kira ngumbe jawabannya. Pasti dia akan mengatakan apa? Saya tidak tahu bagaimana rupanya Allah ini. Ya, saya juga tidak tahu bagaimana rupa wajahnya. Ya. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir li hukmi rabbika,
dan sabarlah atas ketentuan-ketentuan Allah. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa-apa si tentuannya si Allah, apa-apa si takdirannya si Allah Subhanahu wa taala, ino selapukna ya bagus. Ya, ndek nara si ndek na bagus. Meskipun menurut akal ta kurang bagus ino, tapi di sisi Allah ino adalah ya bagus. Ita ndek terdeman penyakit ino, ndek nara ita mele sakit. Lagu Allah Subhanahu wa taala sadik ini terpenyakit. Ya, dan penyakit ino ya si bagus bagi ita. Seandainya ndek na sadik ita penyakit, mungkin sombong ita. Ya, mungkin gawe ita maksiat-maksiat ino. Ya. Nah, ketika na tersadik penyakit, sadar ya. Tobat oleh Allah. Mungkin seandainya ndek na tersadik penyakit ino, mungkin dia sadar-sadar dia bikin tobat-tobat. Maka penyakit itu bagus jarina. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, manusia itu apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan sampai ite derajatnya tunul jumat ajul kiamat, lagu ibadahnya sekedi dia mampu taik tempat ini, maka Allah memberinya ujian-ujian, musibah-musibah, mengasihi penyakit, kemiskinan, melarat dan yang lain-lainnya. Kemudian Allah tolong ya, dikasih dia kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya tahan penyakit, sabar tahan musibah, sabar tahan kelaparan sehingga terangkat derajatnya ini. Faham itu? Faham itu Ibu? Faham itu Ibu? Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ngumbe-ngumbe beratnya ujian anda, cobaan anda, penyakit anda. Apabila anak ketua ini ngumbe ke keadaan anda, alhamdulillah saya baik-baik saja. Di makna berat, ngumbe-ngumbe beratnya penyakit anda, ndak de mengeluh. Apa bahasa itu mengeluh ini? Hah? Masak kenyeh. Nah, ndak ada ngeluh. Ini kita kadang-kadang muntah sakit, kita ngeluh-ngeluh kanyan. Ini sakit, dan seterusnya. Ya, jangan mengeluh. Ya, karena ide si ngeluh ini luar biasa kurang ajar dah. Masa Allah dikeluhkan kepada makhluknya? Kan tidak masuk akal ini. Ya. Masa Allah kita keluhkan kepada makhluk? Nangka ida mundegin ngelapor. Ya. Masa kepala desa kita laporkan kepada RT? Ya. Tidak masuk akal ini. RT kita laporkan kepada kepala desa. Ini masa Allah Subhanahu wa taala adalah orangnya tipe apa? Makhluk sini tidak tahu apa-apa ini. Kan kurang ajar namanya ini. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, apabila ida tersadik penyakit si Allah Subhanahu wa taala, sadik musibah, alhamdulillah saya baik luar biasa. Ya. Kenapa? Karena ini nikmat Allah luar biasa. Allah saat ini ada penyakit, tujuannya ada yang terhapus dosa-dosa anda, kemudian terangkat derajat anda. Bagus atau tidak ini? Bagus. Jadi yang menarik dengan perketuan ngumbe keadaan bagus, alhamdulillah. Karena Allah gina ngangkat derajat anda, gina ngapus dosa-dosa ndak dengan loh. Lagu monda bada ya, sekadar ide bebada, apa dah sakit otak tuh ya sakit. Ya, sekedar memberitahu bukan mengeluh. Faham itu? Ya, ini itu mengeluhkannya, panas, mengeluh itu. Ya, seda sebian tak mengeluh itu. Air kurang mengeluh itu. Ya, terus menerus mengeluhkannya. Lagu wah ke ida mengeluh ketika ida ndek dah mau solat jenazah. Ha? Ndek dua mengeluh. Kah yang ngumbe ke arane no.
Nah masalah ini luar biasa keluhan. Ndik dua mengeluh mun ndik mau salat berjamaah. Ndik dua mengeluh mun ndik mau salat malam. Salat tahajud, ndik dua mengeluh. Lagu amun telang sadal ngeluh ya. Ya. Sebiana seda mengeluh. Subhanallah. Kira-kira seandainya berdua penghasilan sebia 10 hektar, kira-kira lebih bagus daripada salat malam ini. Salat malam ini lebih bagus. Kan wah sampai anta tiba ida. Kajian mana ini? Ini atau di bawah? Wallahu a'lam. Pokoknya ini wah sampai anta tiba ida. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya parana ya demen kita lolon korma si baru aparana sugul kembang neno. Ya. Sampai saking na demen kita korma si baru sugul bunga na ini. Amun bahas itu apa taran ini? Ngembang. Iya. Nah, demen negati kita si Umar bin Khattab sampai na telat salat asar. Lah kan waktu itu tidak ada loudspeaker. Ya, sehingga mungkin munale zaman ta ya wajar lah karena tidak ada loudspeaker jadi tidak dengar azan. Dia nak berdua jam dah. Itu nangka alhamdulillah ada jam, ada loudspeaker di mana-mana ada azan. Kemudian datang di masjid ternyata dengan selesai salat asar. Luar biasa kecewaan Umar bin Khattab. Lalu apa mengatakan ya Rasulullah, ini kebun saya ini semua fi sabilillah. Disumbangkan kebun ini fi sabilillah supaya kenapa? Supaya saya tidak lagi telat salat asar. Ini sekedar telat salat asar. Luar biasa ini benar itu marah Umar bin Khattab ini. Kejangan sudah marah Umar bin Khattab ini. Ndak sang sekat lalu marah Umar bin Khattab ini. Nangka ini ya ndek tuah susah, ndek tuah ngeluh amun tendek mau salat jenazah. Tenang-tenang kanya nih. Padahal mun tendek mau salat jenazah ini pahala marak gunung dua gunung yang besar-besar Al-Jabalanil Aziman. Pahala anta mun salat jenazah kemudian kita mengantar ke kubur mau itu pahala. Pira mau sekarung 2 karung? Bukan sekarung 2 karung. Nabi mengatakan mithlul jabalain al-azimain, seperti 2 gunung yang besar. Gunung besar mau dah ini bukan sekarung, bukan sekintal pahala mau dah. Lagu ndek tuah ngeluh, ndek tuah susah mun ndek mau salat jenazah. Yang ngumbi kearan iman tu ini. Kan cocok ya iman ini tak aranin iman kerupuk. Tahu daran kerupuk gini mau kena si angin kan lemes ya apalagi mau kena si air lebur ya seda ya si air itu dah ngenu ya. Apabila musim talat dinarak dengan ngaji, la ilaha illallah. BG jemaah-jemaah ini lah ya sibuk kusar. Kadang-kadang telefon na Ustaz terlibur nang kain Ustaz. Karena libur musim talat ini. La ilaha illallah. Luar biasa ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir", suruh kita sabar. Karena siaran dunia ini ya, karena suruh kita sabar di dunia ini karena dunia ini adalah dar ibtila, tempat ujian. Di narak manusia gina tenang tidak mungkin, pasti arak doang susah. Timak na jari raja, paranda raja ini dia susah, ya paling susah raja ini. Presiden paranda dia susah na luar biasa. Timak na kadu motor na si bagus mas jadi motor ini susah na luar biasa. Ida sing akan bilang juga pelcing tempe tahu lebih bahagia, lebih tenang ida. Ya, jadi tidak ada parahnya raja presiden ini ya tenang, tidak dia tenang, susah na luar biasa. Angka suruh itu doakan mereka karena beban ini berat. Ya. Wasbir li hukmi rabbika.
sabar atas ujian-ujian ketentuan Tuhanmu. Fa innaka bi a'yunina, karena engkau berada dalam penglihatan kami. Maksudnya di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wah, baik ke waktu ente ini. Aisyah wahana keboy wahana berarti. Kana para masih ini. Sudah? Alhamdulillah kah. Tercukupan jemaah tengah lanjutan ya malaikat. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.